Selamat datang di kanal YouTube Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Kami hadir untuk menyajikan informasi, edukasi, dan inspirasi tentang pendidikan agama dan keagamaan bagi seluruh masyarakat dimanapun Anda berada. Sobat Kemenak, podcast ini terselenggara atas kerjasama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar bersama KPRI Al-Ukhwah Kemenak Blitar. Episode kali ini bersama saya Ahmad Fauzi. Tema kali ini kita akan membahas tentang program seksi pendidikan madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Sudah hadir bersama saya Bapak Haji Lesus Nur Priyanto, SPDI MBD. Beliau adalah Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak Fauzi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Fauzi? Alhamdulillah sehat Bapak. Nggih Bapak, ini Sobat Kemenak tentunya sudah tidak asing lagi. Beliau sebelum jadi Kasih Pendidikan Madrasah, beliau sudah menjabat sebagai Kepala Mansat ya Bapak ya? Ya. Dan juga pernah di MTSN 3. Betul. Alhamdulillah. Baiklah Sobat Kemenak, pembahasan kita sangat menarik pada hari ini karena tentang pendidikan madrasah yang tentunya banyak sekali teman-teman di Sobat Kemenak yang putra-putrinya bersekolah di madrasah. Bapak Lesus, mungkin bisa diterangkan untuk program pendidikan madrasah yang diprioritaskan untuk kedepannya? Terima kasih Pak Fauzi. Jadi Madrasah Kabupaten Blitar mempunyai tanggung jawab yang luar biasa besar. Tanggung jawab untuk menyiapkan generasi kedepannya, dan tentunya Madrasah Kabupaten Blitar harus melakukan lompatan-lompatan agar bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Yang pertama itu. Yang kedua tentunya harus bisa menjaga anak-anak kita, peserta didik madrasah, agar dia siap di masa yang akan datang ketika suatu saat mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin negara ini. Jadi ada 3 hal program madrasah ke depannya yang ini sebenarnya sudah dimulai. Yang pertama yaitu program Gemati. Program Gemati itu adalah gerakan membangun madrasah agamis, teladan, insani. Ini memang berfokus pada gerakan untuk membangun spiritual dan akhlak. Yang disingkat Gemati itu Pak? Gemati itu. Jadi pemilihan kata Gemati itu memang tujuannya untuk membangun kasih sayang. Jadi orang mendengar kata Gemati itu di mindset itu kan kasih sayang. Gati gitu Pak ya? Ya gitu. Nah yang kedua, kita ada program prioritas yaitu pendampingan madrasah untuk meningkatkan jumlah peserta didik. Nah ini tentunya karena kita bertanggung jawab terhadap madrasah negeri dan swasta, terutama yang madrasah swasta itu tingkat kesulitan untuk mencari peserta didik baru ini terkadang banyak kendala sehingga informasi ini tidak sampai di masyarakat dan lain sebagainya, sehingga kita melakukan pendampingan. Artinya apa, fasilitas untuk peserta didik lebih banyak daripada peserta didik yang masuk gitu Pak? Jadi gini, yang kedua ini memang kita fokuskan untuk madrasah-madrasah dalam rangka pendampingan untuk mencari peserta didik. Jadi ada 5 hal nanti yang dilakukan itu. Nah, program yang ketiga yaitu pendampingan madrasah untuk meningkatkan kapasitas peserta didik. Nah, ini tentunya ada beberapa hal nanti yang dilakukan pula, karena kita sadari rata-rata anak Indonesia itu ketika dia punya kemampuan misalnya kecepatannya 100 km per jam misalnya, ini anak-anak kita itu tidak memanfaatkan itu. Sehingga upaya tingkat usaha itu tidak sampai di ambang batas maksimalnya. Dibutuhkan faktor eksternal. Nah, makanya kami di
seksi pendidikan madrasah bersama dengan pengawas, nanti kami akan melakukan pendampingan itu untuk mendorong agar anak-anak itu bisa melakukan upaya di pendidikan semaksimal kemampuan usahanya. Bisa Jadi pendampingan itu mengeluarkan nanti, semua potensinya. nah seperti itu. Iya. Gitu. Kemudian untuk kalau ini Pak, untuk Gemati ini nanti outputnya apa yang diharapkan? Nah gini, terima kasih Pak Fauzi. Saya harus buka juga ini. Sebenarnya saya sudah hafal ini. Jadi Gemati itu memang bertujuan untuk membangun spiritual dan akhlak. Fokus di situ. Kenapa? Karena kita melihat anak-anak sekarang ini menurunnya moral, apalagi pasca COVID itu banyak kendala yang terjadi di satuan pendidikan, baik madrasah ataupun sekolah. Pengaruh gadget mungkin juga ya? Ya, jelas. Gawai itu sangat berpengaruh terhadap anak-anak, media sosial, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya itu, ini sangat mempengaruhi anak-anak. Gitu. Apalagi media sosial sekarang itu tidak ada filter. Betul, tidak ada filter itu. Kalau di televisi kan ada komisi KPAI. Iya, KPAI. Kalau di media sosial kan tidak ada. Hampir tidak ada itu. Ketika pemerintah itu kan banyak situs-situs yang diblokir juga oleh pemerintah, tapi ternyata itu juga belum maksimal, terutama untuk anak-anak. Dan sekarang ini anak-anak itu kan bebas mengakses informasi yang sebenarnya itu akses untuk orang-orang dewasa juga, seperti itu. Nah, program Gemati ini Pak Fauzi, ini dalam rangka untuk memberikan benteng ini sebenarnya gitu. Nah, output seperti yang ditanyakan Pak Fauzi itu, jadi program Gemati itu ada 5 hal. Yang pertama, gerakan membiasakan puasa Senin Kemis. Nah, puasa Senin Kemis ini sebenarnya puasa sunnah. Dan kita tidak akan pernah mewajibkan itu, tapi gerakan. Kita berusaha untuk semua jenjang atau? Untuk semua jenjang. Artinya MI nanti juga, Pak? RA, MI, MTS juga? Iya. Jadi kalau RA mungkin sampai siang enggak Pak ya? Juga jadi sampai maghrib. Gini Pak Fauzi. Jadi kalau RA misalnya, RA itu karena target kita kan membangun kesadaran dan kebiasaan. Iya, kesadaran dan kebiasaan. Jadi RA itu nanti batasannya anak-anak ini diajak untuk latihan. Nah, kalau puasa wajib itu, RA itu kan poso medok dan sebagainya itu. Nanti bisa seperti itu. Jadi latihan pengenalan bahwa setiap Senin dan Kamis itu, ini adalah sunnah Rasul, kebiasaan Rasul, dan ternyata orang yang puasa Senin Kamis itu kan lebih sehat daripada yang tidak berpuasa. Nah, jadi tidak berarti diwajibkan gitu. Jadi yang dibangun adalah kesadaran. MI juga seperti itu. Berarti dibangun pengetahuannya dulu. Ya, dibangun pengetahuan sehingga muncul kesadaran. Dan tentunya guru juga harapannya di kantor ada imbas seperti itu juga kan gitu. Memberi contoh. Guru juga puasa Senin Kamis. Ya, paling tidak gini Pak Fauzi. Guru itu memberi contoh. Taruhlah misalnya ketika Senin dan Kamis itu. Kalau misalnya ada guru yang tidak puasa, mereka tidak minum di depan anak-anak, tidak makan di depan anak-anak, sehingga bisa menjadi uswah ini kan gitu. Gitu. Nah, ini merupakan gerakan Pak Fauzi. Jadi target kita itu bukan berarti program ini diluncurkan langsung berhasil seluruhnya puasa Senin, tidak. Tetapi kami yakin paling cepat program ini akan nampak hasilnya itu 3 tahun, paling cepat itu. Jadi di awal ini misalnya di madrasah itu 2% saja yang puasa Senin Kemis kami anggap sudah berhasil itu. Target tahunannya Pak? Iya, target tahunnya seperti itu. 2%. Ya 2% saja sudah bagus itu. Dan hari ini itu kan pendidikan itu kan sisi ini yang kurang itu. Nah jadi kalau dulu di zaman kita itu Pak Fauzi, guru itu kan selalu mengingatkan Senin Kemis, nanti kalau sudah dapat 7 Senin dan 7 Kamis, kita boleh tidak berpuasa kan gitu. Dalam rangka kita ini kan mendekatkan diri pada Sang Pencipta, kita dalam rangka nirakati pendidikan kita agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat barokah kan seperti itu. Itu mungkin yang tirakatnya. Ya, Pak, jadi
biar kita latihan untuk tirakat kan Iya. gitu. Nah, terus yang kedua Pak Fauzi, program Gemati itu yaitu membiasakan baca kitab. Nah, baca kitab di sini tentunya adalah kitab-kitab klasik. Harapannya bukan Al-Quran saja maksudnya, Pak. bukan Al-Quran saja. Kitab itu ya kitab-kitab ya, kuning gitu loh, Pak. Tidak tentu kitab kuning, karena makna kitab kuning itu kan berbeda-beda ya. Iya. Jadi misalnya gini, yang RA itu dikenalkan dengan kitab Ngudi Susilo. MI itu dikenalkan dengan kitab Mabi'idul Fiqih. Nah, dikenalkan pula dengan Risalatul Mahid, itu yang MI kelas 6. Ya karena anak-anak kita itu kekurangan pemahaman, terutama terkait masalah akhlak misalnya kan. Ngudi Susilo itu kan akhlak. Mabi'idul Fiqih itu kan fikih kan itu. Dan termasuk Risalatul Mahid itu laki-laki atau perempuan itu sebenarnya kan harus tahu itu. Iya, karena laki-laki pada akhirnya kan dia juga punya istri. Lah betul, suatu saat dia kan punya istri. Nah, dia harus tahu bagaimana perempuan itu haid dan lain sebagainya itu, maka harus dikenalkan sejak dini. Karena kewajiban seorang suami kan membimbing. Betul, lah itu. Kalau nggak tahu nanti bagaimana. Nah, sampai nanti di madrasah aliyah juga seperti itu. Kalau madrasah aliyah ini kitabnya tentunya lebih tinggi lagi, Ta'limul Muta'alim, atau nanti jenjang berikutnya itu yang kelas 11 itu apa itu namanya, Bidayatil Hidayah, terus kelas 12-nya Fathul Qorib. Paling tidak anak-anak itu pernah mendengar isi dari kitab-kitab itu. Ya, harapannya seperti itu. Jadi program Gemati itu termasuk kitab itu adalah program berkelanjutan. Gitu. Kalau bentuk evaluasinya semacam instrumen yang masuk rapor atau tersendiri, atau Gemati punya buku sendiri gitu, Pak? Jadi gini, evaluasi ini sebenarnya pada dasarnya diserahkan kepada madrasah masing-masing. Nah, program Gemati ini tidak akan memberatkan dari sisi administrasi tentunya itu. Karena ini adalah gerakan-gerakan. Nah, evaluasinya bisa dengan pendekatan masing-masing. Ada juga yang menggunakan pendekatan laporan akhir. Laporan akhir anak itu. Jadi macam-macam diserahkan, tetapi tetap dalam setiap program yang kita lakukan, ada program, ada pelaksanaan, ada evaluasi tentunya. Ada kontrol juga. Kontrolnya jelas, itu ada kontrol itu. Jadi seperti itu. Nah, yang ketiga Pak Fauzi, ini gerakannya adalah gerakan pembiasaan amalan sunnah. Sholawat nariyah, sholat sunnah-sunnah, tahajud yang paling berat lah, gitu. Kalau duha. Nah, sebenarnya madrasah ini sudah ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Betul. Sudah ada, tetapi ini kita berikan payung hukum lah, gitu. Jadi dan keseragaman se-kabupaten. Keseragaman. Jadi sebenarnya kalau bilang keseragaman itu karena amalan sunnah itu kan sama. Amalan sunnah itu sama kan. Mungkin kalau dulu kan kepala madrasahnya yang berinisiatif, kalau sekarang kan kepala penmanya, Pak. Wah, enggak juga. Jadi madrasah itu sebenarnya sudah punya inisiatif itu dan sudah melakukan itu. Tetapi ini penegasan. Termasuk juga sholat nariyah misalnya. Kita ini diajarkan oleh kiai-kiai kita, guru-guru kita. Kalau punya hajat, pengen sesuatu itu kan dibaca sholawat nariyah itu kan 4.444 kali kan gitu. Bayangkan ketika siswa kita ini ada yang 500 lah. 500 itu kali, 500 itu anak cukup berapa kali baca setiap hari itu. Jadi hajat kita itu insya Allah akan bisa dikabulkan oleh Allah itu dengan sholat nariyah kita itu. Dan ketika satu Kabupaten Blitar madrasah ini membaca sholat nariyah, setiap anak 5 kali sajalah atau 10 kali lah, dan itu tidak berat sebenarnya. Bagaimana itu arsy akan tergoncang itu. Nah, insya Allah kira-kira seperti itu, termasuk yang tahlil juga. Jadi kenapa tahlil itu dimasukkan? Harapannya dengan anak-anak terbiasa membaca tahlil, mereka itu
mau dan mampu untuk mendoakan paling tidak keluarganya lah, mbah buyutnya yang sudah meninggal, mbahnya mungkin, Iya. atau nanti orang tuanya. Jadi Karena yang berkewajiban mendoakan iya kan kan, anaknya Pak sebenarnya, nah, bukan tetangganya. bukan tetangga kan gitu. Nah, jadi targetnya itu kita membentuk anak yang solihah sebenarnya itu. Solehah Ya, yang bisa mendoakan kedua orang betul. tuanya. Ya. Nah, yang keempat programnya gerakan menciptakan lulusan penghafal Al-Quran. Nah, ini orang mungkin berpikir lulusan penghafal Al-Quran itu hafal 30 juz. Tidak seperti itu. Ya memang ada beberapa madrasah yang mempunyai program kelas tahfidz. Ada beberapa anak MTS, di MTS 3 itu misalnya, lulus dari MTS hafal 30 juz. 10 juz, 15, itu lumayan banyak itu. Sudah ada. Berarti ada target minimal untuk setiap jenjang, Pak? Ini yang harus diketahui bersama. Jadi lulusan penghafal Al-Quran itu targetnya sebenarnya bukan berarti hafal 1 juz, enggak seperti itu. Tapi paling tidak hafal juz amma itulah. Juz amma itu bisa diturunkan lagi, misalnya kalau kita tarawih itu kan sampai at-takasur itu kan. Yang targetnya bisa mengimami sholat tarawih versi 23. Versi 23. Gitu. Jadi biar enggak diulang-ulang saja kan gitu. Nah, jadi targetnya itu bisa sholat tarawih yang 23 itu suratnya tidak berulang-ulang, versi 23 gitu. Target itu aliyah atau MTS? Sebenarnya setelah aliyah atau setelah MTS? Jadi ada jenjang sebenarnya Pak Fauzi. Kalau untuk itu kan untuk MI, termasuk kalau MTS itu ya MTS itu hafalan surat Yasin. Kalau aliyah itu ditambah Al-Waqiah sama Al-Mulk kan gitu. Jadi karena targetnya mau cari kerja Waqiah Pak. Ya. Betul. Jabir rezeki. Kita ini kan dia ajarkan untuk membiasakan Al-Waqiah, terus Al-Mulk agar kita ini dijaga ketika dikubur nanti kan gitu. Jadi targetnya sebenarnya bukan berarti hafal Al-Quran, tidak. Tapi target surat-surat yang dibutuhkan. Itu. Sebagian dari Al-Quran yang masyhur. Betul. Nah, yang kelima adalah gerakan membiasakan bahasa ibu. Wah, ini baru Pak ini. Nah, ini menarik ini Pak. Bahasa ibu itu dalam arti kenapa kok bukan bahasa Jawa kan seperti itu? Karena kalau bahasa Jawa ini kan sudah ada di muatan lokal. Nah, bahasa Jawa ini kalau di muatan lokal, ini kan pelajaran bahasa Jawa, bahasa daerah itu. Jadi diajari nulis Hono Coroko, diajari aksara dan sebagainya. Nah, gerakan ini membudayakan bahasa ibu ini maksudnya ini adalah bahasa kasih sayang. Ibu ke anak itu apapun kan bahasanya. Apapun bahasanya. Karena kita di Jawa, jadi penekanannya tentunya bahasa Jawa, bahasa Jawa kromo itu. Tingkatan kalau ke ibu bagaimana, jadi, ke sesama gimana. Jadi targetnya gini, anak-anak itu bisa basa kromo. Kami bertanya kepada wali murid di beberapa madrasah itu, berapa anak yang gelem basa kromo dengan orang tuanya, itu sangat minim sekali. Dan bahasa kromo itu kan bahasa sopan santun, bahasa angga ungguh, hormat kepada yang lebih tua, bukan hanya orang tuanya. Trennya hari ini malah bahasa Indonesia, Pak. Nah, kalau kami berpikir gini, kalau bahasa Indonesia tanpa ada gerakan, saya yakin anak-anak bisa. Dengan gawainya, dengan kegiatan setiap hari bisa. Nah, kita menemui anak-anak ketika di madrasah itu, ganti jam pelajaran itu komunikasi dengan teman itu kan bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu. Guru di ruang guru pakai bahasa Jawa juga. Nah, kenapa kita tidak melakukan gerakan ini kan? Jadi gerakan ini dilakukan agar guru juga terbiasa dengan bahasa kromo inggil, dengan guru, dengan anak juga seperti itu, sehingga ada sopan santun. Jadi targetnya itu adalah akhlak ini gitu. Jadi sudah program Gemati ini sudah ada apa ya? Juknis buku. Ada. Jadi seumpama RA itu nggih mboten gitu ya? Sudah. Jadi ini sudah kita luncurkan program panduannya sudah kita luncurkan. Beberapa madrasah sudah menyusun implementasinya. Beberapa madrasah juga sudah melonceng gerakan program Gemati ini. Itu gitu. Jam aplikasinya Pak di madrasah itu
ada jam sendiri untuk pembiasaan seperti ini atau dimasukkan di semua mapel pelajaran dengan berpesan pada guru-gurunya atau gimana sistemnya? Oh, jadi gini, ada madrasah yang 1 hari pakai bahasa Kromo. Oh. Jadi ini diserahkan ke madrasah. Diserahkan Ya, masing-masing ada madrasah. yang ketika jam istirahat itu pakai basa Kromo kan gitu. Oh. Jadi diserahkan kepada madrasah masing-masing. Tapi ada laporan ke Penma. Oh iya, nanti tentunya kita melibatkan pengawas untuk controlling ini. Dan nanti ada laporannya. Kalau perencanaan di madrasah negeri itu kita memang mengharuskan madrasah negeri membuat program pelaksanaan ini. Oh, iya. Gitu. Jadi penekanan awal itu di madrasah negeri memang. Oh, iya. Gitu. Sangat Jadi menarik. ya semoga bisa membawa manfaat lah. Amin, amin, amin. Itu. Ini gebrakan yang luar biasa. Kalau bisa berhasil, wah, para orang tua sangat bangga. Amin, amin, amin. Kaget, anaknya datang, Assalamualaikum, ngapunten Bu. Loh, kalau bahasa ibu itu pakai basa Kromo, istrinya Pak Fauzi ini kan basa dengan Pak Fauzi. Semarah apapun itu kan tidak menyakitkan basa Kromo itu. Iya Pak. Kemudian kalau program selanjutnya Pak tentang pendampingan madrasah untuk meningkatkan jumlah peserta didik itu gimana implementasinya? Jadi gini Pak Fauzi, ada beberapa madrasah lumayan banyak juga yang jumlah peserta didiknya ini kan kurang. Ini Pak ya, background atau latar belakang adanya program ini berarti ada keluhan dari beberapa madrasah swasta gitu. Gini Pak Fauzi, mereka sebenarnya tidak mengeluh. Tapi ketika mereka dalam mencari peserta didik ini susah, leader kepala madrasah ini sudah tidak bisa berpikir apa yang harus saya lakukan. Dia merasa bahwa semua sudah dilakukan. Dia tidak bisa berpikir harus komunikasi dengan siapa kan gitu. Jadi sudah buntu. Padahal mereka juga punya keinginan seperti madrasah lain. Yang cari peserta didik itu lebih mudah. Mereka juga ingin kadang belum dibuka, sudah banyak yang tanya gitu. Betul. Ya. Pengennya seperti itu semua. Semua pengennya seperti itu. Maka kita lakukan pendampingan secara intens ini, nanti tentunya melibatkan kawan-kawan pengawas. Jadi ada hal nanti kita petakan lah, gitu. Kita petakan. Yang pertama misalnya meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan kualitas output dulu, kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran itu salah satu contohnya misalnya. Orang tua tidak mau menyekolahkan di satuan pendidikan karena banyak jam kosong. Mendengar dari tetangga, dan lain sebagainya itu ya tahu itu sehingga tidak atau madrasah itu masuknya lebih dari jam 7 atau pulangnya sebelum jam 12 misalnya seperti itu. Jadi mereka itu harus didampingi benar oleh kawan-kawan pengawas itu. Jadi kualitas pembelajaran, proses itu. Terus itu penting. Nah, yang kedua, ini memperkuat promosi madrasah atau branding. Banyak madrasah yang sebenarnya programnya itu bagus, kegiatannya bagus, pendampingan anak-anak bagus, tetapi tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kan itu. Iya. Nah, madrasah di wilayah barat, misalnya lah, saya ambil contoh, MAN 3 atau MTS 1 lah. MTS 1 itu informasinya tidak sampai ke timur, di sekolah, di SD maupun di MI. Nah, mereka tahu informasi tentang MTS 1, itu ya faktornya karena mereka sudah tahu sebelumnya. Nah, branding ini dilakukan, ya semua madrasah di branding, kan gitu loh. Ya, biar masyarakat tahu. Seperti suaranya Pak Lisos kalau menyanyi kan enak. Kalau tapi tidak pernah ditampilkan kan tidak ada yang tahu Pak. Loh, ini enaknya itu kan ketika di kamar mandi jadi sendiri tidak ada yang mendengar kan gitu. Nah, jadi seperti itu Pak Mosi. Jadi branding ini kan penting. Nah, contoh ini madrasah, satuan pendidikan, ini menentukan warna misalnya. Warna itu padahal kan identik dengan hijau misalnya. Hijau itu kan identik dengan Kemenak. Nah, madrasah rata-rata kan hijau ini kan gitu. Nah, untuk merubah warna itu kan susah. Gitu. Nah, itu jadi sebenarnya kita membangun mindset itu seperti perusahaan misalnya gitu.
perusahaan apapun itu, mereka membuat logo, membuat simbol, membuat warna. Ini kan disesuaikan agar ketika orang melihat itu, orang itu langsung tahu, oh ini punyanya perusahaan ini, kan gitu. Iya. Jadi logo ini miliknya madrasah Bisa ini. langsung connect Langsung gitu, Pak. kan. Seperti program Gemati itu. Program Gemati itu kan ada logo cinta ini kan. Oh iya, Pak. Nah, sebenarnya Berarti. kita itu banyak memilih logo waktu itu. Tetapi banyak logo itu contoh, oh ini identik dengan ini misalnya. Atau produk halal, wayang Iya. lah. Wayang itu Banyak melihat logo, itu, ya. Wayang itu, orang melihat gambar wayang yang seperti itu, ini langsung mindsetnya produk halal, Ya, kan gitu. Iya, iya. Gemati ketika seperti ini, teman-teman madrasah tahu yang logo Gemati itu, sudah pikir tanpa ada tulisan, oh ini Gemati, Oh, kan ini itu. Gemati. Dan itu pilihan untuk membangun branding madrasah itu. Ya, sangat menarik, Pak. Kemudian yang terakhir, Pak, untuk program unggulannya. Nah, yang terakhir itu adalah pendampingan madrasah untuk peningkatan kapasitas peserta didik. Loh, bedanya apa, Pak? Jadi kalau peningkatan kapasitas peserta didik itu, bagaimana kita memaksimalkan kemampuan peserta didik. Kemampuan. Oh, kapasitas bukan jumlah peserta didik lagi. Bukan. Ini kapasitas kemampuan. Ya, jadi Mutunya. Baik itu akademik, non-akademik. Oh, kalau yang program kedua tadi kuantitas, ya. Yang program ketiga kualitas, gitu, Pak ya. Gitu. Dan terakhir itu yang program ketiga itu adalah mohon maaf ini, peningkatan empati dan toleransi. Ini sejalan dengan kurikulum cinta. Jadi hari ini itu empati itu kan menurun. Simpati itu sudah, tapi empati, rasa itu kan berkurang. Taruhlah misalnya di grup WA, ada orang tua anak yang meninggal misalnya. Ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un banyak sekali dalam bentuk tulisan, gambar, stiker, tapi rasa empatinya itu kan kurang kan gitu. Termasuk juga toleransi. Terus wujud nyata program ini, contoh satu, Pak, mungkin wujud nyatanya apa? Empati itu. Ya, seumpama dari satu kasus apalah ya, kematian itulah. Jadi gini, wujud nyata ini di empati ini, taruhlah misalnya ada keluarga peserta didik yang meninggal. Nah, anak-anak paling tidak satu kelas itu misalnya, satu kelas itu mereka menggalang dana satu. Oh, diutus menggalang dana. Ya, ini sebenarnya beberapa madrasah sudah melakukan. Setelah itu datang di rumah duka. Ini kan sudah 2 poin ini kan, menggalang dana, datang di rumah duka. Dan sesuai syariat juga. Betul. Ada lagi yang ketiga, mereka mensolatkan atau mendoakan juga. Nah, ini terkadang kan tidak dilakukan itu. Jadi anak-anak datang misalnya, datang itu ya, tidak mensolatkan, padahal kita madrasah. Anak-anak diajari dengan sholat jenazah. Nah, maka datang itu juga melaksanakan sholat jenazah. Kalau jenazahnya tidak ada, mereka melakukan tahlilan. Jadi ketiga program prioritas ini saling terkait sebenarnya. Itu diantaranya seperti itu, termasuk toleransi juga seperti itu. Jadi itu Pak Fauzi. Kalau kita bicara tentang program ini, saya kira itu, beberapa jam tidak cukup ini untuk yang dibahas kita ini kan di luar akademik ya, Pak ya. Ya, ini di luar akademik. Kalau akademik prioritas. kan jelas, akademik itu tuntutannya itu sudah jelas, terukur. SKL itu harus seperti apa. Nah, ini di luar itu. Nah, yang ketiga itu sebenarnya, maksudnya programnya Penma kan banyak. Ini kan yang masih Gemati, yang nanti akademik ada lagi, non akademik ada lagi. Jadi gini Pak Fauzi, pada dasarnya program ini kalau kita berbicara tentang teorinya ini sangat rumit. Tetapi ketika dilaksanakan, dipraktekkan itu sebenarnya sederhana ini. Gitu. Jadi sederhana, baik Gemati, peningkatan kualitas itu, kapasitas peserta didik, peningkatan jumlah peserta, sebenarnya ini semuanya simple ini kan gitu. Tinggal bagaimana kita bisa membangun teamwork. Teamwork kabupaten tentunya terdiri dari Penma, pengawas madrasah, dan madrasah itu sendiri. Kalau di madrasah, teamwork itu tentunya terdiri dari kepala madrasah, guru, orang tua, karena bagaimanapun kita bekerja, kita mengabdi ini dasarnya adalah teamwork. Dan kita harus membangun super team
agar apa yang kita cita-citakan, tujuan kita bisa terlaksana dengan baik. Jadi Amin, harus bareng-bareng amin. lah. Intinya seperti Iya. itu Pak Fauzi. Iya, ini waktunya kita mau habis. Mungkin ada closing statement, Pak? Para pemirsa, terima kasih atas atensinya. Tentunya ketika berbicara tentang madrasah, masih banyak sekali yang harus kita sampaikan, tetapi waktu yang membatasi kita, dan tentunya kita bersama-sama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, pengawas madrasah, madrasah itu sendiri, orang tua, dan peserta didik harus saling bersinergi bersama-sama untuk membangun madrasah, karena bagaimanapun sebenarnya tugas kita bukan hanya mengawal anak-anak, tapi tugas utama kita sebenarnya menyiapkan peradaban ke depan yang lebih baik, memastikan bahwa masa depan negara ini lebih baik lagi, menyiapkan anak-anak kita menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang amanah, pemimpin yang punya pikiran jernih, dan pemimpin yang punya hati. Insya Allah seperti itu. Terima kasih Pak Fauzi. Ya. Terima kasih Bapak Lisus untuk bisa atas kehadirannya di acara podcast hari ini. Semoga apa yang jenengan sampaikan tadi sungguh sangat bermanfaat, khususnya di madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Terima kasih Pak Fauzi. Baiklah, Sobat Kemenak Kabupaten Blitar, demikian perbincangan kita pada episode kali ini. Terima kasih telah menyaksikan hingga selesai, dan jangan lupa Sobat Kemenak untuk melihat video-video kami di kanal YouTube kami ataupun di media sosial kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Saya Fauzi bersama Bapak Lisus undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat beraktivitas dan sukses selalu.